Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, mantap. Kabar gembira untuk industri otomotif tanah air. Iya, karena sesaat lagi mobil listrik buatan Indonesia dengan baterai lokal Indonesia sesaat lagi dipastikan akan dipasarkan di tanah air. Dan tentu karena dibuat di Indonesia, maka harganya pun akan murah. Nah, yang mantap, produsen mobil ini juga akan menghadirkan mobil listrik dengan kualitas performa layaknya sebuah mobil supercar. Wow, mantap ya. Ya, Hyundai sudah dipastikan akan meluncurkan dua model barunya di Indonesia. Dan hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh Hyundai. Adapun dua mobil baru Hyundai yang dimaksud adalah Ioniq 5N dan juga Hyundai Kona generasi terbaru, yang dimana seperti yang telah kami sampaikan, mobil ini dibuat di Indonesia dengan menggunakan baterai lokal. Adapun kehadiran kedua mobil listrik baru ini sudah dikonfirmasi oleh Chief Operating Officer PT Hyundai Motor Indonesia atau HMID, Franciscus Surjopranoto. Ia mengatakan Hyundai pasti berkomitmen pada tahun ini akan mengeluarkan 5 mobil baru, bahkan hingga 7. Dan sekarang 2 mobil sudah confirm, yaitu All New Kona dan Ioniq 5N, katanya pada 8 Mei 2023. Nah, yang menarik tentu adalah mobil Hyundai Kona generasi baru, karena mobil yang dibuat di Indonesia ini sudah siap untuk diluncurkan di tanah air. Hanya saja butuh beberapa tahap lagi untuk mobil ini segera dipasarkan di Indonesia. Franciscus bilang dalam waktu dekat adalah yang tadi bahwa kami sudah pernah tampilkan di MS, yaitu Kona EV. Jadi tunggu saja, studinya sudah mau final. Dalam waktu dekat kami akan informasikan tambahnya. Sementara Hyundai Ioniq 5N nantinya akan menjadi mobil yang cukup segmented. Pasalnya konsumen Ioniq 5N merupakan penggemar atau hobi yang mendambakan sebuah mobil listrik dengan performa yang sangat puas banget. Wow, mantap ya. Tentu keduanya menarik untuk kita ulas dalam video ini. Apalagi untuk Hyundai Kona EV yang merupakan mobil buatan Indonesia. Terlebih lagi, mobil ini untuk harga NJKB-nya sudah keluar. Jadi dapat dipastikan 1000% mobil ini akan segera dijual di tanah air. Wow, luar biasa ya. Karena seperti yang telah kami sampaikan, tentunya harganya akan murah. Dan juga tentu kehadiran mobil All New Kona Electric ini akan membawa dampak baik bagi industri otomotif tanah air. Karena dengan dibuat di Indonesia dan menggunakan baterai lokal, maka nikel RI akan terserap dan juga akan banyak membuka lapangan pekerjaan. Supplier-supplier di Indonesia akan hidup, lalu persaingan di industri otomotif akan makin kompetitif, yang menyebabkan harga-harga mobil murah di Indonesia tentu akan segera bermunculan. Dan hal ini pastinya akan sangat menguntungkan konsumen tanah air dan juga Indonesia. Oke, daripada lama-lama, kita langsung cek yuk gimana sih kualitas, fitur, dan teknologi mobil Hyundai Kona EV terbaru yang dibuat di Indonesia ini. Setelahnya, langsung juga kita akan bahas bagaimana dengan spesifikasi lengkap dari mobil Hyundai Ioniq 5N yang memiliki performa sangat puas banget. Oke, berikutnya bicara soal desain. Mengenai tampilannya, kini Kona EV jadi mirip MPV Hyundai Staria, yang dimana hadir dengan garis lampu LED memanjang di ujung kap mesin. Ubahan juga dilakukan pada bagian lampu utama, fog lamp, dan bumper. Beralih ke bagian samping, Kona EV 2024 memiliki desain lebih aerodinamis. Sepintas bodi sampingnya mirip bahasa desain Ioniq 5, dan desain velgnya pun berubah jadi kekinian. Kona EV juga mendapatkan spoiler belakang yang mirip seperti SUV listrik kekinian semacam Toyota BZ4X. Oke, berikutnya bicara soal performa. Dikutip dari CarScope, Hyundai Kona EV 2024 akan ditawarkan dalam konfigurasi standar range dan long range. Yang pertama memiliki paket baterai 48,4 kW serta motor listrik yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 154 horsepower.
dengan torsi maksimal 255 Nm. Sementara untuk varian long range mendapatkan paket baterai 65,4 kW yang dipadukan motor listrik yang ditingkatkan dengan output tenaga sebesar 215 horsepower dan torsi maksimalnya 255 Nm. Hyundai tidak menjelaskan banyak spesifikasi lainnya, akan tetapi mengatakan varian ini memiliki jangkauan lebih dari 490 km. Dan Hyundai juga mengungkapkan Kona Electric memiliki teknologi 400 volt. Meskipun tidak secanggih Ioniq 5 dan Ioniq 6, namun pengemudi dapat mengecas daya mobil dari 10% hingga 80% hanya dalam waktu 41 menit lewat pengisian daya cepat. Hyundai juga mencatat bahwa model tersebut menggunakan mode mengemudi satu pedal terbaru, fungsi vehicle to load, dan koefisien drag 0,27. Pembeli juga akan menemukan sistem prakondisi baterai, new charging port door lamp, serta frozen charge door prevention system yang akan bekerja pada temperatur minus 30 derajat Celcius. Oke, berikutnya. Bicara soal harga. Harga Kona Electric akan lebih murah dibandingkan harga Ioniq 5. Karena mobil ini akan dipasarkan untuk menjangkau segmen lain dengan market yang lebih luas. Seperti diketahui, Ioniq 5 dijual dalam rentang harga 782 juta hingga 990 juta. Nah, untuk Kona Electric ini, seperti yang telah kami sampaikan bahwa harga NJKB-nya sudah tersedia yang terdiri dari 4 tipe dan diyakini keempat tipe yang didaftarkan adalah Prime dan Signature dengan masing-masing memiliki 2 kapasitas baterai dan perbedaan kapasitas baterai tersebut juga mempengaruhi jarak tempuh. Terlihat NJKB dari Kona EV yaitu mulai dari 421 juta, 436 juta, 455 juta, hingga 470 juta rupiah. Namun perlu diingat bahwa harga yang tertera bukanlah harga pasar. Sebab belum ditambah dengan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Dan diprediksi kuat harganya akan dibanderol antara 500 hingga 600 jutaan rupiah. Gimana? Mahal nggak? Mungkin sebagian orang akan bilang mahal. Tapi ingat, ini Hyundai loh yang bandrol harganya dikenal dengan harga yang cukup mahal di atas China mendekati Jepang. Dan juga ingat, ini adalah mobil listrik yang dilengkapi dengan fitur dan teknologi yang canggih serta mumpuni. Sehingga bandrol harga ini bisa dibilang murah dan sangat value for money. Dan tentu dengan range harga tersebut, Kona Electric baru ini juga akan dapat bersaing dengan mobil listrik Cina seperti Chery, Omoda E5, MG4 EV, dan BYD Atto 3. Wow, luar biasa ya mobil Hyundai buatan Indonesia ini. Oke, berikutnya langsung kita cek ya gimana sih dengan spesifikasi Hyundai Ioniq 5N yang sesaat lagi akan dijual di Indonesia. Oke, berikutnya bicara soal info mengenai Hyundai Ioniq 5N ini. Ya, sebagai informasi, Hyundai Ioniq 5N ini menawarkan teknologi dan performa yang tinggi, serta mobil ini menawarkan sensasi berbeda yang lebih balap kepada para pengemudinya. Hyundai Ioniq 5N merupakan mobil elektrik high performance dan tentu saja Ioniq 5N ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan model regulernya. Oke, berikutnya bicara soal platform dan desain. Diketahui bahwa Hyundai Ioniq 5N masih menggunakan rangka eGMP atau Electric Global Module Platform milik varian regular. Meski demikian, secara tampilan, kendaraan tersebut mendapatkan penyempurnaan untuk menguatkan kesan motorsport. Misalnya, di bagian depan terdapat NMAS Graphic Fascia dengan sirat fungsional serta jendela dan katup udara untuk pendinginan ekstra. Lip spoiler terpasar di bagian bawah bumper yang menegaskan performa. Kemudian, aksen eksklusif di bawah penutup bumper hitam yang memberikan kesan bak mobil balap. Dan berikutnya, beralih ke bagian buritan. Pada bagian belakang mobil, spoiler jenis sayap eksklusif Hyundai N dengan diffuser jingga dan air outlet telah hadir. Hal itu membantu untuk mengendalikan aliran udara demi performa aerodinamis terbaik yang menekankan kemampuan high performance Ioniq 5N yang agresif. Oke, berikutnya. Masuk ke dalam
interior. Pada bagian kabin, Hyundai Ioniq 5N telah membawa tampilan Hyundai N dengan elemen khas Hyundai N, termasuk setir, jok, door scuff panel, serta pedal logam yang dioptimalkan untuk berkendara pada lintasan balap. Oke, berikutnya. Bicara soal dapur pacu dan performa. Ioniq 5N telah mendapatkan peningkatan teknis dibandingkan varian regular. Kendaraan tersebut dibekali motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga hingga 611 horsepower dengan kecepatan maksimum 260 km per jam. Dan baterainya berkapasitas 84 kW yang hanya memerlukan waktu 18 menit untuk mengisinya dari 10% ke 80%. Sayangnya, tidak disebutkan secara pasti berapa jarak maksimum yang dapat ditempuh kendaraan dalam sekali cas. Selain itu, Ioniq 5N dibekali teknologi booster dan launch control untuk meningkatkan akselerasi kendaraan. Bahkan, berkat teknologi tersebut, mobil dapat melesat dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 3,4 detik saja. Meski kencang, pabrikan telah menetapkan standar manajemen thermal baru untuk penggunaan Ioniq 5N di sirkuit balap, sehingga mobil tersebut tidak mudah panas atau kehilangan daya akibat overheating. Bukan hanya itu, keunggulan lain dari Ioniq 5N ini terletak juga pada suaranya. Berbeda dibandingkan mobil listrik lain, kendaraan tersebut punya ruangan suara khas mobil balap. Hanya saja suara itu bukan asli, melainkan dibantu teknologi khusus. Ya, ini adalah soal fitur. Pabrikan menanamkan Ioniq 5N dengan N-eSIF dan N-Active Sound Plus. Fitur N-eSIF telah memberikan sensasi atas power dan perpindahan gigi. Sementara N-Active Sound Plus menghasilkan suara yang disebut-sebut mirip dengan suara mesin bensin atau ICE atau internal combustion engine. Dan kedua fitur tersebut dihadirkan untuk menjawab keluhan pengemudi yang menyebutkan mobil listrik terlalu senyap, tidak seperti mobil sport dengan mesin konvensional atau ICE. Iya, jadi itu mobil Hyundai Kona EV buatan Indonesia dengan menggunakan baterai lokal dan juga Hyundai Ioniq 5N yang punya performa super buas. Nah, gimana nih pendapatnya menurut teman-teman mengenai dua mobil baru Hyundai yang akan segera dijual di Indonesia? Kira-kira teman-teman berminat nggak untuk ambil mobil ini? Atau lebih pilih mobil China yang juga dibuat di Indonesia, tapi nampaknya dengan harga yang sama lebih canggih ya? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk Hyundai Kona EV dan Ioniq 5N. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.